Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah Hidrologi Lingkungan. Dan pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-15 dan juga merupakan pertemuan yang terakhir di semester ini. Topik kita hari ini adalah mengenai air tanah, dan pembahasan pada topik kali ini semua berupa teori dan juga pemahaman terhadap konsep. Jadi tidak ada persoalan mengenai perhitungan pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja kita masuki ke slide berikutnya. Pertama, kita masuk mengenai pengertian dari air tanah. Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah dan berada pada ruang-ruang butir tanah yang membentuknya atau di dalam retakan-retakan dari batuan. Dalam definisi ini ada dua bentuk air tanah yang bisa kita dapatkan, yaitu ruang-ruang butir tanah dan retakan-retakan dari batuan. Air tanah yang berada pada ruang-ruang butir tanah itu bisa kita sebut sebagai air lapisan. Sementara air yang ada di dalam retak-retak dari batuan bisa disebut sebagai air celah atau fissure water. Ini adalah keadaan air tanah. Ada beberapa keadaan air tanah dalam hidrologi. Yang pertama ialah lapisan permeable dan lapisan impermeable. Kemudian ada keadaan air tanah dalam bentuk air bebas dan air terkekang. Terakhir ada air tanah berupa air tanah tumpang atau perched groundwater. Untuk pembahasan ini saya masukkan ke latihan, silakan didiskusikan dan dicari pengertian masing-masing keadaan air tanah tersebut. Air tanah juga memiliki pergerakan dengan ditentukan oleh faktor berikut. Pertama yaitu hukum Darcy. Darcy menyatakan bahwa air tanah bergerak sesuai dengan gradien. Gradien dari gerak air tanah inilah disebut sebagai gradien hidrolis. Kemudian Darcy juga menyatakan bahwa kecepatan aliran dari air tanah itu sebanding dengan gradien hidrolisnya. Faktor berikutnya adalah air tanah juga dipengaruhi oleh sifat-sifat akuifer dan batuan dasar. Oleh karena itu, corak batuan dan corak akuifer dapat diketahui dari corak air tanahnya. Berikut pergerakan air tanah yaitu ada gradien permukaan air terkekang. Di sini dimaksudkan adalah perubahan porositas dan lapisan permeable akan menentukan tinggi permukaan air tersebut. Kemudian air tanah juga berhubungan dengan air sungai yang dipengaruhi oleh air tanah yang meresap dan masuk ke dalam sungai, dan sebaliknya sungai yang meresap atau masuk ke dalam air tanah. Lalu bagaimana kondisi air tanah? Kondisi air tanah itu ditentukan oleh jenis tanah yang ada di kawasan atau daerah tersebut. Ada beberapa jenis air tanah berdasarkan kondisi tanah ini. Pertama adalah air tanah dataran aluvial, kemudian adalah air tanah di dalam kipas detrital, berikutnya adalah air tanah di dalam teras diluvial, ada lagi air tanah di kaki gunung api, kemudian air tanah di zona retakan. Pada slide berikutnya, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu jenis kondisi dari air tanah tersebut. Untuk pembahasan pertama, kita masuk ke air tanah di dataran aluvial. Ada beberapa jenis air tanah pada kondisi tanah ini. Pertama adalah air susupan atau influent water. Air susupan merupakan air tanah yang berada pada lapisan yang mengendap di dataran banjir ditambah langsung dari peresapan air sungai. Kemudian ada lagi air tanah di lapisan yang dalam. Pada kondisi air tanah ini, air tanah selalu mengalami tekanan akibat adanya tekanan di atasnya berupa lapisan-lapisan dari endapan. Kemudian ada lagi air tanah sepanjang pantai. Pada kondisi ini, endapan terjadi
dekat dengan pantai sehingga ada kemungkinan terserap oleh air asin. Berikut ini adalah air tanah di dalam kipas detrital. Dalam kondisi ini, air tanah dapat dibagi dalam 3 kategori. Pertama adalah air tanah di endapan dibangun di atas kipas, kemudian air tanah endapan di bagian tengah kipas, dan terakhir adalah endapan luap pada ujung kipas. Endapan di atas kipas ini terdiri dari lapisan pasir dan kerikil tak terpilih dengan permeabilitasnya antara 10⁻1 sampai dengan 10⁻2 cm per detik. Kemudian endapan di bagian kipas terdiri dari lapisan pasir. Permeabilitasnya antara 10⁻2 sampai dengan 10⁻3 cm per detik. Terakhir ada endapan loam yang terdiri dari lapisan lempung. Oleh karena itu, air tanah yang terbentuk adalah air tanah terkekang yang dangkal. Berikutnya adalah air tanah di dalam teras diluvial. Dalam istilah geologi, teras dapat diartikan sebagai gundukan atau bentuk lahan yang mirip tangga atau jenjang. Oleh karena itu, lapisan ini terbentuk oleh endapan teras yang agak tebal. Pada daerah lembah yang terdiri dari batuan dasar, teras akan membentuk akuifer yang tebal, sehingganya pada ujung teras akan terbentuk mata air. Kemudian, pada teras yang tersambung dengan kaki gunung api, teras juga akan tersambung dengan retakan-retakan dan lubang yang dibentuk oleh gunung api, sehingganya pengisian pada daerah ini akan besar walaupun bentuk terasnya tergolong kecil. Kondisi berikutnya adalah air tanah di kaki gunung. Seperti yang kita ketahui, gunung biasanya berada pada kawasan atau latar belakang yang tinggi. Oleh karena itu, curah hujan di daerah ini juga cukup tinggi juga. Karenanya, potensi pengisian pada tanah di daerah kaki gunung juga akan tinggi. Kemudian seperti yang disebut pada kondisi teras diluvial, pada gunung terdapat fragmen ruang yang banyak, sehingga fragmen-fragmen ini akan mudah diisi oleh air hujan, sehingga kondisi air tanah pun juga tinggi di sini. Di samping ada ruang fragmen, ada juga bagian dari dasar lava yang berupa retakan dan ruangan, dan ini juga akan mudah untuk diisi oleh air hujan yang jatuh di kawasan tersebut. Berikutnya adalah air tanah pada zona retakan. Pada zona ini, permeabilitas berkisar dari 10⁻4 sampai dengan 10⁻6 cm per detik. Sehingganya, zona ini akan sulit untuk membentuk akuifer. Namun demikian, jika zona ini tersambung dengan celah dan retakan, maka akan mudah terjadinya pengisian sehingga membentuk air tanah berupa air celah. Ada 2 jenis bentuk retakan pada zona ini, yakni sesar tegak dengan lapisan teratas yang turun dan banyak ruang, kemudian ada sesar balik, yakni lapisan bawahnya mengalami penurunan sehingga tidak banyak ruangan pada kondisi tersebut. Baik, itu tadi adalah kondisi air tanah berdasarkan daerah atau tanahnya. Berikutnya kita masuk kepada cara pendugaan air tanah atau sounding method. Ada 2 jenis cara pendugaan yang diketahui, yakni pertama adalah pendugaan listrik atau dikenal juga pendugaan geolistrik, dengan memanfaatkan tahanan listrik yang akan berbeda tergantung dari kualitas batuan. Berikutnya adalah cara kedua, yakni melalui prospeksi seismik dengan prinsip bahwa gelombang seismik itu dapat diterima melalui suatu alat. Untuk lebih jelasnya mengenai cara pendugaan ini, silakan dicari dan didiskusikan sebagai bagian dari latihan pada pertemuan kali ini. Setelah dilakukan pendugaan, maka proses selanjutnya adalah survei penggalian. Survei penggalian dilakukan dengan membuat lubang ke tanah untuk mengadakan uji akuifer.
Tujuan utama dari pengujian ini adalah menetapkan dalam dan keadaan batuan dasar, kemudian menentukan lokasi dan tebal akuifer. Survei penggalian dilakukan secara pemboran, yang secara teknis karakteristik survei ini terbagi beberapa jenis, yakni pemboran rotasi dengan mata pahat yang bergerak secara rotasi atau berputar. Kemudian ada pemboran sistem tumbuk dengan mata pahat yang bergerak atas bawah seperti menumbuk pada lapisan tanah. Dalam pemboran, supaya tidak terjadi keruntuhan pada dinding, maka ketika dilakukan pemboran juga disertai dengan pengisian berupa lumpur. Jika pemboran dilakukan namun hasilnya tidak memuaskan, maka dilanjutkan dengan penampangan listrik atau electrical logging. Tahap dari penampangan listrik ini pertama adalah penempatan kutub-kutub listriknya, kemudian dilakukan pengukuran melalui kutub-kutub yang telah dipasang, lalu air yang keluar dikumpulkan dan dilakukan penyaringan. Setelah selesai dilakukan kegiatan penampangan, maka sumur ditutup dengan casing sebagai penyelesaian. Setelah dilakukan penggalian survei, pemeriksaan air tanah kemudian dilanjutkan dengan uji akuifer, yakni untuk menentukan ketetapan akuifer. Pada pengujian ini, ketetapan yang dicari adalah koefisien permeabilitas dan kemudian adalah koefisien penampungan atau storage coefficient. Pengujian ini kemudian dilakukan dengan rumus-rumus matematis, dan untuk lebih jelas mengenai kedua koefisien ini, silakan dicari dan didiskusikan sebagai bentuk latihan. Dan inilah bagian terakhir dari pemeriksaan air tanah. Berikutnya kita akan membahas isu-isu mengenai pemanfaatan air tanah, dan untuk slide ini kita masuk pada kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pemanfaatan air tanah. Jadi seperti yang kita telah bahas sebelumnya, air tanah juga merupakan bagian dari siklus hidrologi. Oleh karena itu, dalam air tanah juga perlu recharge atau pengisian ulang berupa proses turunnya air hujan berupa presipitasi dan meresap ke dalam tanah dalam bentuk infiltrasi dan terjadi penyimpanan atau storage. Oleh karena itu, jika terjadi pemompaan yang besar-besaran atau berlebihan, maka akan mengganggu proses pengisian ulang tersebut. Akibatnya, ruang yang berisi air tanah tadi akan mengalami kekosongan dan terjadi penurunan muka tanah. Secara detail, ada beberapa penyebab penurunan muka tanah tersebut. Pertama adalah lapisan atas dan bawah dari akuifer yang menderita penurunan oleh konsolidasi yang lemah karena air yang diperas keluar tadi. Di sini ini berhubungan dengan jenis tanah yang lemah seperti lempung, sehingga ketika air diperas keluar maka penumpangnya akan berkurang sehingga mengalami penurunan atau keruntuhan. Berikutnya ada penurunan dalam waktu yang lama dengan jumlah yang besar. Jadi dalam kondisi ini air diambil secara rutin dengan jumlah yang tertentu sehingga terjadi akumulasi dari penurunan konsolidasi tersebut. Terakhir, penurunan tanah juga mengakibatkan adanya rembesan air asin atau air garam. Ini berhubungan dengan letak akuifer yang berada di dekat pantai atau laut, sehingga terjadi perbedaan massa jenis dan juga kualitas dari air tanah tersebut. Berikut adalah kondisi air tanah yang berpotensi mengalami penurunan jika air tanahnya diambil secara berlebihan. Pertama adalah air tanah terkekang dalam delta. Pada dasarnya daerah delta tanahnya terdiri dari tanah lempung, sehingga jika
dilakukan pengambilan secara berlebihan, pasti akan mengakibatkan penurunan tanah yang cukup besar. Kemudian adalah air terkekang di dalam dataran aluvial. Pada dataran aluvial terdapat beberapa lapis, baik itu lapisan aluvial maupun lapisan diluvium. Dan di antara lapisan tersebut terdapat juga lapisan lempung, sehingga jika air tanah diambil secara berlebihan, maka lapisan lempung tadi akan menjadi lemah dan kemungkinan terjadinya penurunan tanah juga akan besar. Terakhir adalah air terkekang dalam teras aluvial. Beberapa kawasan di teras aluvial juga terbentuk dari lempung, sehingga pengambilan air tanah secara berlebihan akan menyebabkan penurunan tanah di daerah tersebut. Namun demikian, jika survei dilakukan dengan baik, maka ada beberapa daerah di teras aluvial juga terdiri dari batuan dasar dan pasir yang memungkinkan pengambilan air tanah dapat dilakukan tanpa menyebabkan penurunan tanah secara berlebihan. Isu berikutnya yang berhubungan dengan pengambilan air tanah secara berlebihan adalah penerobosan atau infiltrasi air asin atau air garam ke dalam air tanah. Pertama ada air tanah bebas di pantai. Jika terjadi pengambilan air tanah secara berlebihan, maka jika air tanah itu memiliki kedalaman yang lebih rendah dibandingkan kedalaman air laut, maka air laut pun akan mudah terinfiltrasi atau merembes ke dalam air tanah tersebut. Berikutnya, jika terjadi pengambilan air tanah dan lapisan akuifer air tanah tersebut juga tipis, maka penerobosan atau infiltrasi air laut juga akan terjadi secara perlahan dan pasti. Berikutnya adalah air tanah yang terkekang di pantai. Jika tekanan air tanah pada mulut akuifer di laut menjadi rendah dari tekanan air laut, maka mulailah terjadi perembesan atau infiltrasi air tersebut. Hal ini juga disebabkan sirkulasi dari air tanah akan lebih lama dibandingkan sirkulasi dari air laut itu sendiri. Sehingga sebelum air tanah sempat untuk mengisi kembali, maka akan diisi oleh air laut yang berada di sekitarnya. Nah, untuk menghindari masalah yang disebabkan oleh pengambilan air tanah tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah konservasi atau pengawetan terhadap air tanah yang pada pembahasan ini kita khususkan pada daerah pertanian. Syarat dari konservasi atau pengambilan air tanah ini adalah pertama, kegiatan berupa pemumpahan air tanah yang menyebabkan air kering secara tiba-tiba, kemudian terjadi penurunan tanah, serta penerobosan air asin tidak boleh dilaksanakan. Berikutnya ada pemumpaan lambat laun secara terus-menerus yang mengurangi air tanah juga tidak diizinkan. Lalu bagaimana pemanfaatan air tanah yang baik dan disarankan dari sudut konservasi? Pertama, pemanfaatan air tanah bebas dalam lapisan yang dangkal. Pada kondisi ini biasanya tidak terjadi penurunan tanah yang signifikan. Biasanya pemanfaatan air tanah dalam kondisi ini dilakukan di daerah pertanian, terutama daerah persawahan, dan tidak terjadi penurunan yang berarti. Namun jika pemanfaatan kondisi ini dilakukan pada daerah pantai, maka perlu diwaspadai adanya infiltrasi air laut terhadap air tanah tersebut. Kondisi berikutnya adalah pemanfaatan air tanah terkekang dalam lapisan yang dangkal. Jika dilakukan dengan sumur bor atau sumur dangkal yang memiliki diameter yang kecil, maka tanah di sini adalah bersifat aluvial sehingga kemungkinan terjadinya penurunan tanah juga akan besar. Namun demikian, jika pada kondisi air tanah ini terdapat mata air, maka bisa dimanfaatkan dan tidak mengalami penurunan tanah.
Kondisi berikutnya adalah pemanfaatan air tanah bebas di lapisan yang dalam. Pada umumnya tidak terjadi penurunan yang signifikan pada kondisi ini. Namun demikian, pada daerah-daerah pantai perlu diperhatikan adanya infiltrasi ke dalam air tanah tersebut. Terakhir ada pemanfaatan air tanah terkekang di lapisan yang dalam. Kualitas dan kuantitas air pada kondisi ini sangatlah baik sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan terutama sekali pertanian dan industri. Namun demikian, jika terjadi pemumpaan atau pengambilan secara berlebihan maka akan ditakutkan untuk terjadinya penurunan dalam kondisi tersebut. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan pengambilan air tanah berlebihan itu, apa saja teknik pengawetan air tanah yang perlu dilakukan? Di sini ada dua pendekatan. Pertama adalah penentuan besarnya pemanfaatan yang sesuai. Kemudian adalah pengisian kembali secara buatan atau artificial recharge. Untuk penentuan besar pemanfaatan yang sesuai, itu bisa digunakan melalui neraca air untuk air tanah. Kemudian bisa juga dilakukan dengan sistem pengamatan di permukaan tanah. Sementara untuk pengisian kembali secara buatan, silakan saudara cari dan diskusikan sebagai bagian dari latihan soal minggu ini. Oke. Baik, sampai di sinilah perkuliahan hidrologi lingkungan di semester ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi saudara dan saudari sekalian di masa depan. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, silakan ditanya di grup atau boleh juga lewat WA atau bisa langsung berkomentar di channel ini. Sekian, terima kasih. Banyak maaf sebelumnya jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.